Siapa sih yang nggak kesel jerawatnya udah dirawat nih, tapi tetap masih sering muncul? Ada tips nih untuk kamu, teman-teman acne fighter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam happy people. Kembali lagi di IG Live bersama Klinik Alana. Live hari ini kita ditemani oleh Dr. Mutiara Surya, akrab disapa Dr. Muti. Halo dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Malam ini kita akan bahas acne nih dok, atau jerawat. Kayak judulnya My Acne, My Never Ending Story ya dok ya. Untuk para acne fighter wajib banget nonton live ini sampai akhir ya. Dan juga malam ini kita ada yang spesial. Kita akan berikan free acne sol untuk satu happy people yang beruntung. Tetap stay tune ya. Nah dok, si jerawat nih dok. Jerawat ini keluhan sejuta umat ya dok ya. Sebenarnya kenapa sih dok bisa timbul jerawat? Terima kasih Tian ya. Jadi jerawat ini ia merupakan suatu masalah yang paling umum ya dialami oleh banyak orang, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, jerawat ini timbul karena pori-pori kulit kita tersumbat akibat aktivitas kita yang berlebihan, seperti seperti paparan sinar matahari yang berlebih, terus juga terkena paparan debu, pemakaian make up, sehingga wajah kita menjadi lebih kotor dan produksi sel kelenjar minyak kita berlebihan, disertai dengan infeksi bakteri yang beradang yang akan membuat jerawat. Nah, banyak nih teman-teman, multifaktor yang membuat jerawat semakin meradang ini banyak penyebabnya. Faktor apa aja sih dok yang bisa jadi pencetus timbulnya jerawat? Jadi faktornya macam-macam ya, ada faktor hormonal, faktor genetik. Nah, hormonal dan genetik ini faktor yang tidak bisa dirubah, namun masih bisa kita kendalikan. Terus juga ada faktor dari diri kita sendiri nih, seperti dari faktor makanan, terus juga lifestyle, pemakaian skincare tidak tepat, terus juga kosmetik, paparan sinar matahari yang berlebih gitu. Nah, untuk yang hormonal ini sendiri, ini terjadi karena ketidakseimbangan hormon testosteron dan hormon estrogen atau androgen. Nah, apalagi pada saat kita usia pubertas nih, mulai usia 10 tahun, sudah mulai terbentuk komedo. Nah, ini merupakan suatu bentuk hal yang normal ya, jadi teman-teman jangan khawatir apabila saat usia 10 tahun sudah mulai terbentuk komedo. Nah, ini juga terjadi karena ketidakseimbangan hormon testosteron sehingga dapat membuat sel kelenjar minyak menjadi semakin lebih banyak. Yang kedua, karena saat menstruasi, kehamilan, terus pada saat menjelang menopause. Nah, pada saat menjelang menopause ini terjadi penurunan hormon estrogen. Nah, sehingga pada saat menjelang menopause timbullah jerawat yang banyak pada saat usia menjelang 50 tahun. Terus juga karena hormonal androgen nih, ketidakseimbangan hormon androgen seperti suatu penyakit tertentu yaitu sindroma PCOS. Nah, ini untuk pengobatan dan penanganan lebih lanjutnya bisa dikonsultasikan kepada dokter spesialis kandungan untuk mendapatkan terapi lebih lanjut gitu. Nah, untuk genetik, karena kita mempunyai bakat jerawat dari keturunannya, bisa dari orang tua atau dari keluarga. Nah, dimulai dari dini nih kita sudah mulai rajin membersihkan muka, jangan malas pada saat membersihkan muka, apalagi kan kita sering keluar, terkena paparan matahari, terkena debu gitu. Nah dok, selain dari hormon dan genetik, ada nggak sih dok makanan yang bisa menyebabkan jerawat? Makanan yang dapat menyebabkan jerawat ini macam-macam ya, yaitu makanan yang berbahan indeks glikemik tinggi seperti susu sapi, creamer, keju, mayonaise, es krim, biskuit, roti, mangga, durian, terus juga makanan yang berbahan tepung terigu, terus juga minuman nih yang lagi happening dijual sekarang yang mengandung glukosa yang tinggi karena ia mengandung tambahan produk gula, susu, dan berbahan terigu gitu. Jadi dia nggak melulu harus manis ya, berbahan-bahan yang lain pun seperti tepung terigu atau tepung-tepungan yang lain dan susu pun juga dapat membuat kita menjadi jerawat semakin banyak gitu. Jadi kalau bisa makanan tersebut harus dikurangin lah mengkonsumsinya, harus dengan indeks yang rata. Seimbang ya dok ya. Betul. Nah katanya nih dok, dari makanan pedas juga bisa bikin jerawatan. Soalnya nih kalau nggak makan pedas itu kayak nggak makan dok. Betul. Gimana dok? Misalnya
makan pedas ini kan makanan tipikal Indonesia banget ya. Jadi kalau nggak makan pedas pasti ada rasa yang kurang di lidah. Jadi sebenarnya makanan pedas ini secara tidak langsung dia tidak akan membuat jerawatan, tapi ia akan merespon tubuh kita nih, seperti tubuh kita menjadi lebih panas sehingga kita akan menjadi berkeringat, dan tubuh pun akan merespon nih, kelenjar minyak di wajah kita akan memproduksi semakin berlebihan gitu. Akibatnya resiko pembentukan jerawat pun juga semakin lebih besar gitu. Makanya untuk makan pedas mungkin makannya sekedarnya aja, yang terlalu berlebihan juga ya, karena nanti kitanya akan berkeringat, berminyak, sehingga nanti menyebabkan jerawat gitu. Nah, happy people, itu tadi makanan yang harus kita kurangi ya. Jadi kalau kita punya bakat jerawat atau jerawatnya sedang meradang, mau nggak mau kita harus hindari dulu atau dikurangin ya dok ya, makanan atau minuman yang tadi dokter Muti sebutkan. Nah dok, kalau dari make up gimana dok? Soalnya nih dok, teman saya kan kulitnya berjerawat nih dok ya, tapi karena kerja kan harus menunjang penampilan, diharuskan memakai make up. Itu gimana dok? Ini sebuah dilema juga ya sebenarnya ya, apalagi ini untuk kepentingan pekerjaan. Memang disarankan untuk pasien yang kulit berjerawat tidak disarankan memakai make up seperti foundation, baby cushion, dan baby cream, karena yang pertama ia bertekstur lebih padat sehingga resiko menyumbat ke pori-pori pun juga semakin besar. Akibatnya nanti peradangan jerawat pun resikonya akan semakin lebih banyak juga. Dan juga pemakaian foundation, baby cushion, dan baby cream ini ia bersifat komedogenik. Ia akan merangsang si kulit wajah kita ini menjadi komedonya akan semakin lebih banyak gitu. Jadi kalau ingin pakai make up mungkin bisa dipakai make up yang tidak bersifat komedogenik ya. Terus juga dengan pemakaian alat make up seperti sponnya tidak dicuci, brushnya juga tidak dicuci. Jadi habis dipakai nanti dipakai lagi. Betul. Jadi kan tidak bersih. Gitu. Jadi selain nggak hanya dari make up aja ya akan membuat jerawatan, pemakaian skincare yang tidak tepat pun sebenarnya juga akan membuat jerawatan, Teh Ian. Nah, kalau dari cara pemakaian skincare-nya sendiri yang nggak tepat itu gimana dok? Lumayan banyak ya, seperti pemakaian krim yang tidak tepat itu seperti pemakaian krimnya kebalik. Krim malam dipakein pada saat siang hari. Nah, krim malam ini fungsinya ia melakukan nutrisi dan regenerasi pada saat kita sedang istirahat, pada saat kita sedang tidur. Nah, pada saat dipakai siang hari, krim malam ini ia hipersensitivitas terhadap sinar matahari. Jadi disarankan tidak dipakai pada saat siang hari. Makanya pada saat kita pakai krim malam pada siang hari, akibatnya kulit kita menjadi lebih kusam, pasti timbulnya jerawat yang baru. Terus juga pemakaian krim yang terlalu banyak dan berlebihan juga tidak boleh, karena akan dapat membuat wajah kita akan menjadi lebih iritasi, menjadi kemerahan juga ya Teh Ian. Jadi tidak boleh pakai berlebihan. Terus juga pemakaian sunscreen yang tidak tepat. Nah, pemakaian sunscreen yang tidak tepat ini disarankan tidak memakai SPF 50 pada kulit pasien berjerawat. Karena yang pertama, SPF 50 ini ia bertekstur lebih padat sehingga resiko menyumbat ke pori-porinya lebih besar dan nantinya akan timbulnya jerawat atau peradangan gitu. Makanya pada pasien berjerawat kita hanya memakai berbahan yang ringan aja ya, mungkin bisa dipakai yang SPF 15 sampai yang 30, berbahan ringan dan berbahan gel deh, pokoknya yang ringan-ringan aja, jangan dipakai yang berat-berat dulu. Terus juga pemakaian skincare yang tidak sesuai dengan jenis kulit atau tidak berbepom. Nah, untuk teman-teman happy people, pemakaian skincare ini harus disesuaikan lagi dengan jenis dan tipe kulitnya ya, untuk tipikal jerawat, karena takutnya nanti timbulnya kayak breakout ya, atau jerawatnya menjadi semakin parah. Makanya harus konsultasikan dulu kepada dokter sesuai dengan kebutuhan kulit dan jenis tipe kulit yang akan dipakai untuk kedepannya krimnya gitu. Nah, berarti selain dari make up tadi ya dok ya, dari cara pemakaian krim yang tidak tepat juga bisa menimbulkan jerawat ya dok ya. Apalagi kan pengen cepet-cepet bersih nih dok jerawatnya, jadi makanya banyak aja gitu ya dok ya. Karena nanti akan bikin iritasi. Malah jadi breakout, jerawatnya malah tambah jadi banyak ya dok ya. Nah, untuk happy people yang ingin bertanya seputar topik ini langsung komen di bawah ini ya. Nah dok, di awal dokter bilang nih paparan sinar matahari berlebih juga bisa menyebabkan jerawat. Kok bisa dok? Nah, paparan sinar matahari yang berlebihan ini ia akan dapat membuat sel kelenjar minyak di wajah kita akan menjadi semakin banyak. Karena apa? Karena pada saat kita olahraga nih, kan kita kayak
terpapar debu seperti kita olahraga jogging, bersepeda, wajah kita menjadi kotor, terkena sinar matahari, apalagi ini kebiasaan kita semenjak pandemi ya, kita lebih bergiat olahraga ya, tujuannya untuk stamina tubuh kita agar lebih sehat. Tapi banyak juga nih pasien yang datang ke klinik konsul, kok saya menjadi jerawatan ya dok sekarang semenjak saya sering olahraga gitu. Nah, pada saat olahraga itu kan kita berkeringat, kita terkena paparan matahari, wajah menjadi kotor. Disarankan pada saat olahraga itu baiknya pada saat matahari belum tinggi nih, pada saat pagi hari, karena kan polusi udaranya masih minimal banget ya, masih sedikit gitu. Terus atau pada sore hari, pada saat matahari turun, nah polusi udaranya sudah mulai berkurang juga gitu. Dan juga pemakaian sunscreennya harus di-apply ulang pada saat pagi dan siang hari untuk mengurangi peradangan. Tapi dari aku sendiri memang lebih baiknya olahraga pada pagi hari karena kan udaranya masih fresh ya, polusi udaranya udah nggak banyak lah, belum sebanyak siang gitu. Kalau sore hari itu olahraga, polusi udaranya pada saat siang hari sampai sore masih ada gitu. Jadi lebih baik pada saat pagi hari. Kalau lifestyle dok gimana? Lifestyle yang seperti apa sih yang harus kita ubah agar mengurangi timbulnya jerawat? Betul. Kalau untuk lifestyle banyak nih yang untuk kita rubah, mungkin dari pola tidur kita, tidur yang cukup 7-8 jam. Nah, tidur yang cukup ini dimulai dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi karena ia melakukan regenerasi ini. Jadi kalau bisa di bawah jam 11 malam kita udah tidur ya, karena regenerasinya itu pukul 11 malam sampai 3 pagi. Nah, apalagi pada saat kita begadang, stres akibat putus cinta, terus atau stres gak ada duit apalagi akhir bulan ya dok ya. Iya betul. Akhirnya kita kurang tidur, kita begadang, aktivitasnya menjadi berlebihan pada malam hari yang harusnya kulit kita istirahat, menutrisi pada saat malam hari, pada saat istirahat. Ia memaksa si tubuh kita untuk memproduksi sel kelenjar minyak terus-terusan. Makanya pada saat paginya ini kulit kita menjadi lebih kusam, menjadi berkeringat, pasti timbulnya jerawat yang baru. Maka disarankan tidurnya yang cukup 7-8 jam, kalau bisa di bawah jam 11 malam. Terus juga jangan sering memegang wajah, karena kan kita nggak tahu tangan kita habis megang apa gitu. Jangan dipocel-pocel juga jerawatnya. Terus juga alas kasur atau spray bantal lebih baik diganti rutin sekali seminggu, karena kan ini terjadi gesekan pada kulit. Nah, pada sarung bantal ini kan kita nggak tahu ya ada bakteri apa yang nempel di sarung bantal karena kan udah lama gitu. Jadi disarankan harus rutin diganti. Selain dari gesekan pada kulit dari spray, bisa dari gadget, helm, terus juga scarf penutup mulut seperti masker ya. Sekarang lagi pandemi ya dok ya. Jadi jerawat di sekitar masker juga. Terus rambut berponi juga. Terus atau juga kebiasaan kita yang sering di lingkungan yang berasap gitu, itu akan dapat menimbulkan jerawat. Kalau bisa dikurangin. Wah, berarti banyak ya dok ya faktor pencetus timbulnya jerawat. Selain hormon, genetik, lifestyle-nya, make up, ataupun cara pemakaian skincare yang tidak tepat ya dok ya. Betul. Nah dok, dan termasuk tadi makanan ya dok ya. Betul. Nah dari makanan sendiri dok, ada nggak sih dok makanan yang seperti apa sih yang bisa kita jaga nih dok? Jadi semua makanan itu sebenarnya sehat semua ya Teh Iya, ya. tapi dok kan kalau mau menstruasi ya dok ya, suka pengen makan pedas ya, makan manis-manis, itu bisa juga dok jadi pencetus timbulnya jerawat. Ini sebenarnya Teh Ian yang hobi apa hobi itu dok. Hobinya dok, sama hormon juga dok. Betul. Jadi sebenarnya makanan coklat ini penelitian sudah menunjukkan dan memberi bukti bahwa sebenarnya pure coklat aja ini tuh tidak akan membuat jerawat, tapi akan membuat jerawat itu seperti permen coklat. Karena permen coklat ini kan dia manis, ada tambahan gula dan susunya gitu. Jadi makanan itulah yang dihindarin gitu. Kali kalau untuk pure coklatnya aja sih nggak ada masalah. Sama juga seperti kopi. Kopinya itu ada tambahan kandungan gula dan susunya. Sebenarnya kopinya itu nggak akan buat masalah gitu. Sekarang aku tanya lagi nih ke Teh Ian. Menurut Ian, kacang-kacangan itu akan membuat jerawatan nggak? Mitosnya sih dok bikin jerawatan. Nah, betul, dulu sih mitosnya katanya akan membuat jerawat. Ya. Tapi teman-teman ketahui penelitian sudah menunjukkan dan memberi bukti hasil sebenarnya kacang-kacangan ini ia dapat menurunkan inflamasi pada jerawat.
Jadi sebenarnya kacang itu tidak membuat jerawat ya. ya, justru bagus pada jerawat gitu, dapat menurunkan inflamasi karena ada kandungan omega 3-nya juga seperti kacang mete, kacang almond. Nah, itu bagus untuk wajah kita. Berarti kalau dari coklat yang ada kacang mete atau almondnya itu juga bisa, Dok? Masih tetap aman sih, cuman dilihat lagi kandungannya ada tambahan gula dan susu nggak? Berarti si gula dan susu ya, Dok, ya, yang bisa jadi timbulnya jerawat. Betul. Nah, tapi Dok, dari tadi makan nih, Dok, ya, kita udah jaga pola makan, hidup sehat, hygiene-nya juga. Tapi kenapa ya, Dok, si jerawat tuh tetap muncul terus? Iya, makanya pada saat kenapa nih pola makan kita udah dijaga, terus lifestyle-nya sudah baik, kebersihannya juga udah baik, tapi jerawatnya masih sering muncul. Mungkin kita dari dikit kitanya ya, mungkin bisa dari basic skincare-nya dulu ini perbaiki, seperti double cleansing dulu pada wajah, seperti apalagi kan kita sering terkena paparan debu, paparan matahari, pemakaian make up. Nah, itu double cleansing dengan menggunakan micellar water dan facial wash yang berisi salicylic acid. Nah, itu bagus untuk jerawat. Terus juga dengan memakai moisturizer, krim wajah yang untuk mengurangi peradangan pada jerawatnya, untuk menurunkan inflamasi, seperti ada kandungan niacinamide untuk mengurangi peradangan dan mengurangi produksi sel kelenjar minyaknya. Terus juga menggunakan sunscreen yang berbahan ringan seperti SPF 15 dan 30 untuk kulit berjerawat. Nah, kita juga ada, Dok, ya, sunscreen acne yang baru namanya sunscreen NC SPF 30 ya, Dok. Baru launching tanggal 17 kemarin. Ya, betul. Jadi klinik kita nih baru launching sunscreen baru yaitu sunscreen NC SPF 30. Nah, ini bagus nih untuk pasien dengan acne prone skin. Ia bisa membantu mengurangi peradangan pada jerawat karena isinya terdapat ada niacinamide, provitamin D3 dan glycolic acid. Jadi teman-teman jangan ragu lagi nih untuk pemakaian sunscreen NC SPF 30 ini bagus untuk kulit berjerawat. Nah, 5 basic skincare-nya, Dok. Nah, juga nih apabila pemakaian skincare-nya sudah rutin, basic skincare sudah dibenerin nih. Nah, tapi jerawatnya masih tetap muncul nih, dari pola makan kita juga sudah dijaga ya. Nah, kita jangan ragu nih, harus konsultasikan kepada dokter gitu untuk penanganan lebih lanjut karena jerawat ini ia memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, apabila ia ada peradangan atau inflamasi, bisa digunakan pemakaian krim yang anti peradangan atau inflamasi seperti niacinamide atau salicylic acid. Nah, yang kedua, apabila ia adanya sel kulit mati atau hiperkeratin yang akan membuat si wajahnya menjadi lebih kusam dan timbulnya jerawat. Nah, mungkin kita harus memerlukan eksfoliasi rutin seperti peeling wajah 2-4 minggu sekali dengan menggunakan AHA/BHA, glycolic acid dan salicylic acid. Juga memakai krim rutin yang ada kandungan eksfoliasinya seperti retinoid, retinol, dan juga salicylic acid gitu. Terus juga dengan apabila wajah kita memproduksi sel kelenjar minyak berlebihan, bisa dibantu dengan pemakaian facial wash yang oily skin untuk mengurangi kelenjar minyak kita berlebihan yang seperti salicylic acid. Nah, juga selain itu, treatment bisa dibantu untuk mengontrol sel kelenjar minyak kita seperti laser. Nah, laser ini bagus untuk wajah, teman-teman jangan takut. Karena pada saat di laser pun rasanya anget aja, nggak ada rasa sakit. Selain ia dapat mengontrol sel kelenjar minyak kita, ia dapat mengurangi peradangan, mengurangi bekas jerawat juga pada wajah kita. Terus juga dilihat apabila poin 1-4 ini sudah kita perbaiki, tapi dia masih tetap sering muncul, jangan-jangan ada poin kelima nih yang harus teman-teman khawatirkan. Jangan-jangan ada ketidakseimbangan hormon androgen pada wajah seperti PCOS tadi yang aku jelaskan tadi ya. Nah, mungkin teman-teman bisa konsultasikan lagi kepada dokter spesialis kandungan untuk penanganan lebih lanjut, mungkin dengan pemeriksaan lab, terus terapi hormonal yang akan dikonsumsi setelahnya gitu. Jadi ada 5 karakteristik ini yang harus kita lihat gitu. Nah, kalau dari treatmentnya sendiri, Dok, ada nggak sih, Dok, treatment yang bantu mempercepat penyembuhan jerawat? Betul. Secara garis besar sebenarnya treatment jerawat ini macam-macam ya. Ada facial dengan ekstraksi komedo,
ada peeling wajah untuk melakukan eksfoliasi, ada laser untuk mengurangi sel kenyir minyak, atau juga bisa dengan IPL atau dermapen untuk mengurangi peradangan pada jerawatnya. Nah, tapi dilihat lagi nih jenis karakteristik jerawat manakah kitanya, yang tadi aku sebutinnya 5 jenis tadi gitu. Dilihat lagi, terus juga apakah kita tergolong jerawat ringan atau sedang atau berat gitu. Nah, lebih baik teman-teman konsultasikan dulu kepada dokter bagaimana penanganan lebih lanjut dengan pemakaian krim yang baik dan benar dan treatment yang rutin dan bagus untuk kedepannya si jerawatnya tidak hilang timbul gitu, tidak muncul terus-terusan juga. Oh, berarti kayak facial rutin ya dok ya, treatment laser, peeling 2-4 minggu sekali, itu bisa membantu penyembuhan jerawat sama bekasnya ya dok ya. Nah, pemakaian krim rutin juga tetap ya, terus dipakai ya dok ya. Nah, setiap kulit jerawatnya juga beda-beda ya dok ya, nggak sama, jadi tetap harus dikonsultasikan kembali dengan dokter. Nah, treatment seperti apa yang tepat untuk kulit kita, jadi jangan sembarangan pilih treatment atau krim ya dok ya, yang tadinya ingin cepat sembuh malah tambah jerawatan, panjang lagi ceritanya ya dok ya, jadi nggak ending-ending. Nah, sekarang udah banyak yang tanya nih dok, kita coba jawab ya dok ya satu-satu. Boleh. Nah, ini dari Kak Diana. Assalamualaikum dokter. Dokter mau tanya dong, ada perbedaan jerawat yang jerawat karena PCOS atau emang karena muka kotor dok? Nah, dilihat lagi kalau jerawat karena PCOS ini dilihat mungkin harus konsultasikan kepada dokter kandungan sih. Ini mah harus pemeriksaan lab dulu. Mungkin ada suatu kadar yang tidak normal pada saat pemeriksaannya gitu. Nah, itu harus konsultasikan dulu. Jadi kita tidak bisa dilihat dari wajahnya gitu. Karena kan dilihat lagi jerawatnya penyebabnya karena apa dulu gitu. Harus kita sisihkan satu persatu. Nah, sudah dijawab ya Kak Diana. Sekarang dari Kak Cindy dok. Dok, kalau rangkaian akne dari Alana amankah buat ibu hamil? Rangkaian pemakaian krim dari Alana aman ya untuk ibu hamil dan ibu menyusui, tapi lebih baiknya konsultasikan kepada dokter dulu untuk pemakaian krim agar menyesuaikan pada saat si kakaknya ingin pada saat ada berjerawat atau sesuai usia kehamilannya juga. Nah, dari Kak Sanpawi sekarang dok. Halo dokter, assalamualaikum. Dokter, benarkah kalau sudah menikah jerawat kita akan hilang? Karena katanya setelah melahirkan darah kotor ikut terbuang, mitos atau fakta ya dok? Itu sebenarnya mitos sih, karena hormonal itu pasti sering muncul apalagi pada saat menstruasi gitu. Mitos ya kak. Mitos ya. Sekarang dari Kak Ayla Jiwandini, dok mau tanya apa penyebab jerawat yang hilang timbul di tempat yang sama? Di tempat yang sama ya, mungkin pada saat jerawatnya lagi ngeradang mungkin bisa dipocel-pocel waktu itu jerawatnya yang tadinya saatnya jerawatnya sudah mulai tidak meradang akhirnya timbul lagi gitu, apa pemakaian make up atau kita terkena paparan debu. Nah, harus dicari tahu dulu dari kitanya kenapa. Nah, apalagi kan pasien dengan riwayat jerawat, kebiasaan kita pasti suka dipocel-pocel jerawatnya biar cepet kering. Jangan ya teman-teman, jangan ditiru ya. Jangan ditiru dipocel-pocel atau dipencet-pencet ya. Betul. Nah, dari Kak Diana lagi dok, cara mengatasi jerawat yang udah iritasi karena dicuplikin atau digaruk-garuk, terus gimana ya dok? Kok kayak dipencet kali ya dok ya? Ya betul. Dipocel-pocel. Makanya disarankan jangan dipocel jerawatnya. Apabila terjadi iritasi atau perih, boleh konsultasikan lagi kepada dokter, ke klinik untuk penanganan lebih lanjut dan pemakaian krim yang tepat agar sesuai pada saat kulit iritasi, memang tidak membutuhkan eksfoliasi dulu, hanya pakai yang ringan-ringan dulu aja. Nah, dari Kak Sanpawi lagi, dokter apa benar makan biji-bijian itu mengundang timbulnya jerawat? Karena kadang jadi takut makan kacang-kacangan dan biji-bijian, padahal kacang atau biji kaya akan protein. Tadi udah kita bahas ya dok ya, Iya, udah kacang dibahas. itu Aman kok untuk jerawat, tapi makannya jangan terlalu berlebihan. ya jangan berlebihan ya. Iya. Sekarang dari Kak Ayla Jiwandini lagi, maaf dok, satu lagi mau tanya bagaimana menyembuhkan jerawat akibat hormon setelah melahirkan? Boleh untuk pemakaian krim jerawat, apalagi saat hormon setelah melahirkan, bisa konsultasikan lagi nih kepada dokter
untuk pemakaian krim, dan juga mungkin dibutuhkan penanganan lebih lanjut seperti treatment dengan facial, peeling rutin, dan laser untuk penanganan lebih lanjut supaya si jerawatnya tidak timbul terus. Dibantu treatment berarti ya dok ya. Betul. Nah dari Kak Anissa nih dok, kalau menghilangkan scar, treatment apa dan berapa kali? Treatment scar ini dilakukan apabila jerawatnya sudah mulai berkurang ya, apabila tidak sudah meradang, bisa dibantu dengan treatment dermapen dan atau laser fraksional. Nah ini bisa dikonsultasikan dulu kepada dokter mana yang lebih baik treatmentnya gitu juga. Dan untuk berapa kalinya itu kita tidak bisa memastikan karena scar pada setiap pasien ini berbeda-beda kedalamannya, terus bentukannya gitu. Jadi harus konsultasikan lagi dan harus kita lihat dulu wajahnya seperti apa. Itu ya Kak. Sekarang dari Kak Putri Rosena. Kalau jerawatan pakai bedak, bagusnya bedak tabur atau bedak padat dok? Baiknya untuk riwayat jerawat, baiknya pemakaian bedak yang tabur aja. Nggak usah pakai yang padat-padat ya, karena akan dapat menyumbat si pori-pori wajah. Ya. Pakainya ringan-ringan aja. Pakai bedak tabur berarti ya Kak ya. Nah sekarang dari Kak Ulinong. Malam dok, bedak tabur dari Aladrem bisa dipakai untuk kulit berjerawat kah dok? Bisa dipakai UV sebum powder. Itu bagus untuk pasien yang berjerawat karena ada kandungan salicylic acid-nya. Nah, sekarang ke pertanyaan giveaway ya dok ya. Betul, mau giveaway ya. Giveaway ya. Nah sekarang pertanyaannya apa nih dok? Pertanyaannya, ini udah sering aku sebutin ya waktu IG Live tadi kalau yang nyimak sih. Jadi makanan kandungan seperti apa yang harus kita hindarin untuk mengurangi si jerawatnya tidak timbul terus. Ada 3 kandungan nih harus kita hindarin. Yang paling pertama dan yang paling tepat jawabannya 3-3-nya benar itu yang akan mendapatkan giveaway. Free acne sol ya dok ya. Untuk total acne. Coba kita cari. Kak Cynthia, susu dan gula. 3 ya Kak, bukan 2 ya Kak. Kurang 1 lagi. Kurang 1 lagi Kak Cynthia. Ya? Kakak tercepat, tapi kurang 1 lagi. Ada tepung, minyak, susu, dan gula. Ini Kak Putri 4 dok jawabnya. Yang 3 nih yang tepat, yang paling tepat Kak ya. Cindy, susu, gula, dan tepung nih dok. Kak Cindy, betul ya dok ya. Selamat ya Kak Cindy ya. Ya selamat Kak Cindy, udah jawab pertanyaan giveaway kita malam ini ya. Kakak bisa DM kami untuk klaim hadiahnya ya Kak ya. Nah oke dok, di penghujung live kita malam ini adakah kesimpulan dari materi kita malam ini? Betul, jadi sebenarnya jerawat ini sangat kompleks ya masalahnya karena ini merupakan keluhan hampir setiap orang gitu. Kita lihat lagi nih faktor resikonya kita apa gitu. Apabila faktor resikonya kita sudah diperbaiki, pola makan kita sudah sehat, lifestyle sudah baik, hygiene kita juga sudah bersih. Nah, tapi jerawatnya masih tetap muncul gitu. Tapi maksudnya kayak masih aja nih sering muncul-muncul, kenapa ya? Padahal kitanya udah memperbaiki nih, pemakaian krimnya juga udah bagus gitu. Mungkin teman-teman harus konsultasikan kepada dokter dengan pemakaian krim yang tepat dan penanganan lebih lanjut. Memang harus dibutuhkan treatment yang rutin seperti facial, peeling, ataupun laser atau treatment yang lainnya. Dan juga untuk pemakaian krim dan treatment rutin ini nggak harus nunggu KTP 17 tahun dulu ya dok ya. Pada saat usia puberti kan sudah mulai ada komedo nih. Nah, apabila ia sudah mulai jerawat, berarti ia sudah mulai membutuhkan penanganan lebih lanjut, mungkin dengan pemakaian obat, krim, atau seperti facial, atau peeling, atau laser gitu. Jadi nggak harus nunggu 17 tahun dulu ya. Kan kasihan juga ya pada saat usia 10 tahun sudah ada jerawat, baru diobatin umur 17 tahun pasti wajahnya udah jadi hancur atau makin banyak jerawatnya gitu. Jadi jangan malu dan jangan ragu juga untuk datang ke dokter untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan tipe kulit dan jenis kulitnya ya. Iya, itu tadi kesimpulan dari materi kita malam ini. Yang bertanya, maaf ya tadi kalau nggak ada yang kejawab sama dokter, soalnya waktunya ya dok ya. Sekarang nggak berasa ya dok ya, tadi kita IG Live malam ini. Terima kasih Dokter Muti atas waktu dan semangatnya mengedukasi kita. Klinik Alana selain menjadikan kita happy people, juga smart people. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.